Di sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota, suara azan subuh terdengar sayup dari surau tua. Di rumah kecil berdinding papan, asap tipis mengepul dari dapur. Seorang perempuan parubaya, Bu Aminah, tengah menyiapkan adonan tempe dan tahu. Tangannya cekatan, wajahnya lelah, tapi matanya penuh cinta. Di sisi dapur, seorang remaja laki-laki berumur 16 tahun duduk menunggu air mendidih. Dialah Fahri, anak tunggal Bu Aminah. Ayahnya sudah meninggal ketika Fahri berusia 8 tahun. Sejak itu, kehidupan mereka berubah. Semua ditopang oleh jualan gorengan sederhana di depan rumah. "Nak, tolong ambilkan daun pisang di luar ya, buat bungkus gorengan." "Iya, Bu," jawab Fahri sambil tersenyum. Pagi itu seperti biasa, mereka berdua menyiapkan dagangan. Sederhana, tapi penuh kehangatan. Bau tempe goreng dan pisang molen memenuhi udara. Saat azan subuh berkumandang, Bu Aminah menutup wajan, mengusap peluh, lalu berkata, "Kita sholat dulu, Nak. Rezeki itu datangnya setelah sujud, bukan setelah gorengan." Kalimat itu melekat di hati Fahri. Hari-hari berjalan tak selalu mudah. Kadang dagangan mereka laku, kadang sepi. Pernah suatu hari, gorengan yang dibuat tidak laku sama sekali karena hujan deras seharian. Bu Aminah tetap tersenyum, menatap gorengan yang sudah dingin. "Mungkin hari ini rezeki kita dititipkan lewat kesabaran, Nak." Fahri hanya diam. Ia tahu ibunya menutupi kesedihan. Malam itu, ia mendengar ibunya berdoa lirih di kamar. "Ya Allah, aku tidak minta kaya. Aku hanya ingin anakku punya hidup yang layak, tidak seperti aku yang selalu menahan lapar. Jaga dia ya Allah." Fahri yang mendengar dari balik pintu menangis dalam diam. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri. "Suatu hari nanti, aku akan membuat ibu bahagia." Setelah lulus SMP, Fahri tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya. Ia pun membantu ibunya berjualan. Dengan sisa uang tabungan mereka, Fahri membuat gerobak sederhana dari kayu bekas. Di atasnya, ia menulis dengan cat hitam. Ia mendorong gerobak itu dari pagi hingga malam. Panas terik, debu jalanan, dan asap knalpot menjadi teman sehari-hari. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia selalu teringat wajah ibunya yang menatapnya dengan bangga. "Nak, jangan malu jualan gorengan. Yang penting halal dan jujur. Orang besar pun dulu mulai dari kecil." Ucapan itu menjadi bahan bakar semangatnya. Suatu sore saat gerobaknya sedang ramai, seorang pelanggan berkata, "Gorengan kamu enak banget, Dek. Garing tapi lembut. Resepnya dari mana?" "Dari ibu, Pak," jawab Fahri bangga. Sejak saat itu pembeli mulai ramai. Banyak yang suka karena gorengan Bu Aminah berbeda rasanya. Tapi saat rezeki mulai lancar, ujian baru datang. Tahun itu Bu Aminah jatuh sakit. Tubuhnya lemah, nafsu makannya hilang. Fahri panik. Ia berlari ke puskesmas terdekat, tapi dokter berkata ibu harus istirahat total. Fahri bingung. Kalau ia terus jualan, siapa yang merawat ibunya? Tapi kalau ia berhenti, mereka tidak punya uang untuk obat. Malam itu di depan rumah, Fahri duduk memandangi bintang. Ia berbicara sendiri. "Ya Allah, kalau Engkau beri rizki lewat gorengan ini, izinkan aku tetap kuat. Aku nggak mau ibu sedih lagi." Ia akhirnya memutuskan tetap berjualan siang hari dan merawat ibunya malam hari. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya kuat. Kadang ia hanya tidur 2 jam sehari. Suatu sore, hujan turun deras. Angin kencang membuat gerobaknya oleng. Banyak gorengan basah. Fahri tetap bertahan di bawah terpal kecil. Tiba-tiba, seorang pria berhenti di depan gerobaknya dengan payung besar. "Mas, masih jualan di hujan begini?" "Iya, Pak. Sayang kalau pulang, gorengan sudah matang semua." "Baiklah, saya beli semua gorengan kamu. Saya suka semangatmu." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Dimas, pemilik usaha catering besar di kota.
Ia kagum dengan ketekunan Fahri dan mengajaknya bekerja sama. "Kalau kamu mau, saya bantu kembangkan usaha gorengan kamu. Rasa seperti ini sayang kalau cuma di pinggir jalan." Fahri terkejut. Tapi di dalam hatinya, ia yakin itu adalah jawaban dari doa ibunya selama ini. Beberapa bulan kemudian, berkat bimbingan Pak Dimas, Fahri mulai belajar tentang pengemasan, promosi, dan cara menjaga kualitas rasa. Ia mengubah usahanya menjadi lebih modern dengan nama baru. Ia membuat logo dengan gambar wajah ibunya tersenyum. Ia mulai menjual secara online, menerima pesanan kantor dan acara. Dalam waktu setahun, omsetnya meningkat tajam. Namun, di tengah kesibukan itu, ia tak pernah lupa untuk pulang ke rumah dan mencium tangan ibunya setiap malam. "Bu, semua orang suka gorengan ibu. Doa ibu dikabulkan." "Nak, bukan doa ibu, tapi kerja keras dan niat baikmu yang Allah kabulkan," jawab Bu Aminah sambil meneteskan air mata. 2 tahun berlalu. Fahri kini memiliki dapur produksi sendiri dan 15 karyawan. Ia menyewa ruko kecil dan membuka gerai pertama di pusat kota. Ia pun memberi pelatihan gratis untuk anak muda putus sekolah agar bisa bekerja. Setiap pagi ia memberi motivasi kepada mereka. "Aku dulu juga cuma jualan di pinggir jalan. Tapi kalau kamu punya niat baik dan terus berusaha, tidak ada yang mustahil." Usahanya terus berkembang. Ia membuka cabang di 3 kota besar. Masyarakat mengenalnya sebagai bos gorengan. Tapi ia tetap sederhana. Mobilnya mungkin bagus. Bajunya rapi, tapi ia masih suka menggoreng sendiri di dapur produksi. Suatu hari, Fahri memutuskan untuk memberi kejutan kepada ibunya. Ia membawa pulang mobil pick-up berisi perlengkapan baru, kompor stainless, wajan besar, dan peralatan modern. Di antara barang-barang itu ada papan besar bertuliskan, "Warung gorengan Bu Aminah, dari doa untuk dunia." Saat Bu Aminah melihat tulisan itu, air matanya mengalir. "Nak, ibu cuma bisa nangis. Ternyata doa ibu tidak sia-sia." "Bu, semua ini karena doa ibu. Fahri cuma jalanin." Mereka berdua berpelukan lama di bawah sinar matahari sore. Udara hangat, aroma minyak goreng, dan suara burung sore seolah menjadi saksi kebahagiaan mereka. Beberapa tahun kemudian, Bu Aminah meninggal dunia dengan tenang. Fahri merasa kehilangan, tapi ia tahu ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Di setiap gerobak gorengan Bu Aminah yang berjejer di berbagai kota, ia merasa ibunya selalu ada, tersenyum di balik wangi gorengan yang renyah. Setiap kali membuka cabang baru, Fahri selalu membaca doa. "Ya Allah, ini bukan tentang rezeki semata. Ini tentang doa ibu yang engkau kabulkan. Jadikan usaha ini manfaat bagi banyak orang." Kini, gorengan Bu Aminah menjadi merek terkenal di seluruh negeri. Tapi bagi Fahri, kesuksesan sejati bukan soal uang atau popularitas, melainkan saat ia melihat banyak orang tersenyum karena mendapatkan pekerjaan dari usahanya. Pesan moral: kesuksesan sejati bukan tentang seberapa besar uang yang kamu miliki, tapi seberapa besar keberkahan yang kamu bawa. Di balik setiap anak yang berhasil selalu ada seorang ibu yang berdoa. Di saat dunia tidur, ia berbicara ke langit agar anaknya bahagia.